Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkarnaini dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan praktek tentang faktor dari laju reaksi. Pengertian dari laju reaksi adalah kecepatan proses reaksi sehingga reaktan habis dan berubah menjadi produk reaksi. Reaksi ada yang cepat dan ada juga yang berlangsung dengan lambat. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama itu ada luas permukaan. Di sini ada 2 gelas yang berisi 100 ml air. Dan yang ada juga 2 bungkus redoxon. Pertama kita masukkan redoxon ke dalam air yang masih utuh. Masukkan lalu nyalakan stopwatch. Waktunya 1,42 menit. Di gelas kedua, saya memasukkan redoxon yang sudah dibubukkan. Nyalakan stopwatch dan kita lihat sampai detik keberapa redoxon dapat terlarut ke dalam air. Dan ternyata di gelas kedua laju reaksinya lebih cepat. Hal ini karena luas permukaan sentuh dalam suatu reaksi dapat mempengaruhi laju reaksi. Karena semakin besar permukaan bidang sentuh, maka tumbukan antar partikel akan semakin sering terjadi hingga reaksi berjalan lebih cepat. Percobaan yang kedua. Masukkan 1 sendok baking powder ke dalam balon hijau dan setengah sendok baking powder ke dalam balon yang berwarna kuning. Lalu pasangkan balon kepada permukaan botol yang masing-masing sudah diisi dengan 2 sendok cuka. Dari sini kita dapat melihat bahwa balon hijau lebih besar dari balon kuning, dikarenakan perbedaan jumlah baking powder. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi suatu larutan semakin tinggi pada laju reaksi yang dihasilkan. Balon hijau berisi 1 sendok baking powder dan balon kuning berisi setengah sendok baking powder. Percobaan ketiga, bahan-bahannya yaitu 2 gelas air yang berisi air panas dan air dingin, serta 2 buah redoxon. Masukkan kedua buah redoxon tersebut ke dalam gelas secara bersamaan. Dan lihat gelas manakah yang terlebih dahulu melarutkan redoxon. Dari sini kita dapat melihat bahwa gelas kanan yang berisi air panas itu lebih cepat melarutkan redoxon dibandingkan gelas kiri yang berisikan air dingin. Hal ini terjadi apabila suhu pada suatu reaksi dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering dan laju reaksi semakin besar. Dan ini percobaan terakhir. Masukkan cuka ke dalam gelas pertama secukupnya saja. Dan masukkan pemutih ke gelas kedua. Serta masukkan pemutih dan cuka secara bersamaan di gelas yang terakhir. Lalu masukkan peniti di masing-masing gelas itu 1 buah. Dan kita lihat apakah yang akan terjadi pada peniti di masing-masing gelas tersebut. Cuka mengandung asam asetan, sedangkan pemutih mengandung hipoklorit. Reaksi yang terjadi paling cepat adalah cuka yang dicampur dengan pemutih, karena pemutih merupakan katalisator dan cuka bersifat korosif. Pengaruh katalis adalah mempercepat laju dari reaksi tersebut.